Jokowi Maruf Amin sudah 1 tahun memimpin Indonesia. Dalam perjalanannya, pasangan ini mendapat tantangan berat saat baru memerintah selama sekitar 5 bulan. Pandemi COVID-19 menghadang berbagai program yang sudah dicanangkan sebelumnya. Pandemi COVID-19 juga menghantam berbagai sektor ekonomi di tanah air. Kepemimpinan Jokowi Maruf Amin memprioritaskan 5 program utama, yakni pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur lebih lanjut, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Namun karena dihadang pandemi COVID-19 disertai krisis ekonomi, membuat Presiden Joko Widodo mengubah fokus program menjadi upaya penyelamatan ekonomi nasional. Melalui program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp695,2 triliun untuk menangani pandemi COVID-19 di tanah air. Pemerintah juga memprioritaskan program perlindungan sosial dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp203,91 triliun. Anggaran ini digunakan untuk menyasar masyarakat menengah ke bawah melalui program subsidi listrik senilai Rp6,87 triliun, kartu prakerja bagi 5,6 juta masyarakat senilai Rp19,87 triliun, kartu sembako sebesar Rp33,98 triliun, dan memperkuat program Keluarga Harapan atau PKH senilai Rp36,26 triliun. Selain itu ada program jaring pengaman sosial, yakni bansos tunai yang sudah terrealisasi mencapai Rp25,54 triliun, bansos sembako yang sudah terrealisasi mencapai Rp4,51 triliun, dan BLT dana desa yang sudah terrealisasi mencapai Rp12,9 triliun. Keberhasilan Jokowi Maruf Amin menyelamatkan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19 membuat masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Survei Indikator Politik Indonesia menemukan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 66%. Selain itu, kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi dalam menangani pandemi COVID-19 mencapai angka 60%. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, tantangan 1 tahun Jokowi Maruf itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Sirojudin Abbas. Saya sapa dulu narsum saya pagi ini. Selamat pagi Pak Sirojudin. Selamat pagi. Apa kabar Pak Sirojudin? Oh, kabar baik. Gimana Mas? Iya, Pak Sirajudin, ini kita membahas mengenai 1 tahun pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Ini ternyata dari hasil survei Indikator Politik Indonesia ini menyatakan kepuasan publik cukup tinggi, 66%. Tapi kita tahu bahwa Jokowi dan Maruf Amin ini juga langsung dihantam begitu ya dengan pandemi COVID-19 sehingga mungkin program-programnya tidak berjalan dengan maksimal. Setidaknya kalau kita melihat dari bagaimana penanganan pemerintah terhadap pandemi COVID-19 ini, Anda punya pandangan berbedakah mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi di periode kedua ini, Pak Sirajudin? Iya, saya kira begini, untuk sebuah pemerintahan dengan kabinet yang baru dibentuk 4 bulan sebelum COVID, saya kira kinerja pemerintah sejauh ini cukup optimal. Di sana sini memang masih banyak kelemahan, tetapi dilihat dari kemampuan pemerintah untuk merespons pandemi COVID serta efek ekonomi yang sangat berat, saya kira cukup baik. Meskipun di sana sini memang sempat ada kesulitan di periode-periode awal tentang bagaimana positioning pemerintah di dalam merespon pandemi ini. Misalnya apakah aspek kesehatan yang harus diprioritaskan duluan atau aspek ekonomi yang harus dijaga di depan gitu. Tetapi saya kira belakangan kita melihat pemerintah dan kabinetnya sudah lebih stabil dalam mengelola situasi politik kesehatan dan ekonomi saat ini. Jadi kalau kepuasannya demikian, saya kira saya tidak heran dan saya kira pantas.
Kalau kita sekarang ya tolak ukurnya memang pandemi COVID-19, tapi sebetulnya Anda melihat hambatan mungkin yang akan ditemui oleh Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Maruf Amin dalam menjalankan roda pemerintahan, utamanya apa, Pak Sirajudin? Ya, pertama begini, kabinet ini dibentuk pada masa aman ya, di periode Oktober, November. Dan sebagian besarnya adalah anggota kabinet yang baru. Mereka bukan berasal dan bukan tokoh yang menguasai bidang yang menjadi core kompetensi dari kementerian atau lembaga tersebut. Jadi dalam 4 bulan pertama itu masih ada kebutuhan untuk beradaptasi, menguasai keadaan, juga membangun tim yang solid, serta juga menentukan prioritas-prioritas kementerian. Nah, langsung dihadapkan pada situasi pandemi yang sangat kompleks dan rumit di bulan Maret. Pada saat adaptasi dan konsolidasi internal di kementerian masih belum terbentuk. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya apa yang sudah dicapai oleh kementerian yang langsung terkait di sektor ekonomi, kesehatan, politik dan keamanan saya kira cukup outstanding. Memang banyak kritik terhadap Kementerian Kesehatan saya kira, tetapi secara perlahan saya kira dari bulan April sampai ke sini memang ada perbaikan yang cukup terlihat dari sisi sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh secara nasional. Meskipun beliau jarang muncul ke publik, tapi saya kira perbaikan di sektor kesehatan cukup terlihat dan dirasakan masyarakat. Oke, untuk program upaya penyelamatan ekonomi nasional atau PN, Anda melihatnya bagaimana? Ini sebagai kebijakan yang tepatkah yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi? Jadi kebijakan yang dibuat pada bulan Maret dan April itu sebetulnya kan berdasarkan pada asumsi bahwa COVID itu akan bisa dikontrol sebagaimana pemerintah Cina berhasil menanggulangi pandemi itu di Wuhan saat itu. Jadi asumsinya periode puncak itu masih diperkirakan di Juni-Juli misalnya gitu kan. Karena banyak sekali teori berkeliaran disebar oleh berbagai ahli epidemiolog dan juga banyak forecaster yang memperkirakan itu. Tetapi kenyataan belakangan tidak demikian saya kira. Nah, kebijakan yang dibuat pemerintah di periode Maret-April itu tentu saja dengan mempertimbangkan asumsi itu, hemat saya. Puncak pandemi mungkin di kisaran Mei, Juni, Juli, lalu akan menurun. Oleh karena itu, efforts dalam upaya pemulihan ekonomi itu dibesarkan di periode-periode itu, dan insentif-insentif yang diberikan untuk misalnya di sektor perpajakan, juga penundaan pembayaran hutang dan seterusnya, saya kira cukup tepat karena itu juga membantu pelaku usaha untuk tidak langsung terkena efek dari penurunan kinerja ekonomi. Nah, pada saat yang sama pemerintah juga kan memberikan social safety net yang cukup generous dan ekspansif. Ini juga membantu memberikan bantalan di tingkat bawah supaya masyarakat tidak langsung terpuruk pada kondisi yang sangat parah. Nah, berbagai program yang disebutkan tadi misalnya bidang perlindungan sosial, juga ada subsidi listrik, kartu prakerja, lalu PKH dan lain-lain, itu secara langsung membantu memberikan insentif masyarakat untuk bersedia mengikuti kebijakan pemerintah menerapkan PSBB. Nah, dengan demikian maka kontrol pandemi itu menjadi lebih mungkin dilaksanakan karena pemerintah
memberikan insentif kepada masyarakat untuk tinggal di rumah, bekerja di rumah, sekolah dari rumah, dan seterusnya. Juga pelaku bisnis juga tidak diras untuk misalnya buru-buru membayar utang yang mulai jatuh tempo misalnya. Oke, kalau kita lihat Dengan demikian, saya kira dari sisi itu lumayan membantu. Oke, Pak Sirajudin, kalau kita melihat lagi ini menarik ya dari komposisi peta politik di pemerintahan saat ini berbeda tentunya di periode pertama karena partai pengusungnya pun di periode 2 ini lebih banyak begitu. Artinya akan banyak unsur politik dari partai politik maksudnya di periode kedua ini. Anda melihat apakah ini bisa menjadi satu kekuatan tersendiri dalam pemerintahan atau akan berdampak seperti apa Anda melihatnya ke depan kalau misalnya memang bisa dikatakan dalam tanda petik politik akomodir ini dilakukan oleh pemerintah? Ya, memang dari sisi stabilitas politik, elit, dan parlemen, saya kira itu sangat membantu bagi pemerintah. Tentu saja di sana ada harga yang harus dibayar juga karena oposisi menjadi sangat lemah di sana. Nah, itu sudah terbukti saya kira. Berbagai kebijakan yang diinginkan pemerintah itu mendapatkan dukungan secara overwhelming majority di parlemen, sehingga sejumlah misalnya kebijakan untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi misalnya disupport secara penuh di DPR, juga sejumlah perundang-undangan yang didorong dari pemerintah juga disupport di DPR. Menurut saya dari sisi stabilitas politik makronya itu membantu untuk memuluskan berbagai kebijakan, termasuk kebijakan penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional ini. Oke, ada 5 program utama dari Jokowi Maruf Amin yang tentunya ini tidak bisa berjalan dengan maksimal ya karena adanya pandemi ini. Tapi kalau kita bicara mengenai 5 program utama ini, Anda melihat apakah dengan komposisi politik seperti saat ini di parlemen juga saat ini sepertinya juga menguntungkan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan. Anda melihat ke depannya ini akankah cukup stabil begitu kekuatan dari pemerintah sendiri secara politik? Karena kalau kita lihat juga sekarang banyak sekali unsur-unsur lain nih di luar pemerintahan. Ada organisasi masyarakat misalnya. Anda melihat bagaimana peluang pemerintah menerapkan 5 program utama ini dengan komposisi politik seperti saat ini, Pak Sirajudin? Begini, kalau menurut saya memang ada 2 political grouping yang harus dimengerti. Pertama yang formal ini partai-partai dan anggota parlemen, serta DPD lah ya, di legislatif. Nah, sejauh ini memang punya kontrol yang relatif baik. Dan itu sudah terlihat, dan saya punya optimisme sebetulnya sampai 2023 setidaknya mereka akan bisa membackup presiden secara konsisten. Nah, tetapi yang di luar parlemen itu ceritanya beda lagi. Kalau mereka punya penilaian sendiri, mereka juga punya sikap politik yang mungkin berbeda juga dengan parlemen dan partai politik. Terkait agenda prioritas itu, kalau menurut saya pemerintah sebetulnya sudah memulai saat ini. Misalnya soal kelanjutan pembangunan infrastruktur mungkin akan sedikit terhambat gitu, tapi soal pembangunan SDM, reformasi birokrasi, dan juga transformasi ekonomi saat ini sudah dimulai. Dengan apa? Kalau kita lihat, menurut saya yang paling clear dan bold saya kira dalam hal itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kalau kita mau lihat, itu di sana ada komponen SDM. Dalam hal ini pendidikan dan penyiapan tenaga kerja yang lebih skillful, lebih kompetitif. Saya kira di situ termasuk di dalam komponen transformasi kemampuan SDM. Indonesia saat ini dan ke depan.
sudah ada di dalamnya. Yang kedua juga ada reformasi birokrasi. Ini soal pemangkasan perizinan, soal efisiensi dan peningkatan produktivitas birokrasi untuk misalnya memfasilitasi entrepreneur membangun bisnis dan berinvestasi di Indonesia supaya birokrasi tidak lagi menjadi sumber hambatan. Lalu juga transformasi ekonomi. Lewat Undang-Undang Cipta Kerja itu sebetulnya fondasi baru bagi Indonesia untuk mulai merintis program industrialisasi yang baru. Nah, jika itu bisa dijalankan secara konsisten, dugaan saya implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa memenuhi paling tidak 3 atau 4 dari program prioritas pemerintahan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf di periode kedua ini. Oke, Pak Sirajudin tetap bersama kami. Usai jeda kami akan lanjutkan perbincangan dan pemirsa, perbincangan akan segera kami lanjutkan. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami.